Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tidak lupa curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, istri, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan membahas tema tentang amalan yang tidak terputus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Oke, dari faedah hadis ini yang pertama yaitu adalah bahwa setiap orang yang akan meninggal dunia berarti semua akan terputus amal ibadahnya. Nah, jadi haruslah kita memperbanyak amalan-amalan soleh selama kita masih hidup. Lalu faedah yang kedua adalah ini karunia Allah, bahwa setiap orang yang sudah meninggal kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan selama di dunia. Ini adalah termasuk karunia Allah. Lalu faedah yang ketiga adalah amalan yang masih terus mengalir, antaranya yaitu satu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ya seperti kita contohnya adalah ngasih wakaf Al-Quran ke masjid atau ke musola, lalu mengasih anak yatim ketika kita punya rezeki lebih dikasih, lalu menulis buku yang bermanfaat untuk orang lain, itu juga termasuk sedekah jariyah. Lalu ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu bermanfaat ini juga termasuk amalan jariyah yang bisa nanti kita mendapatkan pahala. Amalan ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah kita bisa mengajarkan ilmu syariat agama atau ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah kita makan menggunakan tangan kanan, itu kan sunahnya tangan kanan. Bahwa makan sunahnya menggunakan tangan kanan, lalu kita meninggal dunia dan teman kalian itu mengamalkannya, itu termasuk amalan atau ibadah yang termasuk nanti Allah perhitungkan di akhirat. Lalu ketiga, amalan yang tidak terputus adalah anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh? Bahwa anak soleh itu kan mendoakan orang tuanya nanti yang ketika orang tuanya meninggal. Jadi orang tua butuh doa dari anak. Nah, anak yang soleh itulah yang diterima Allah. Nanti ketika kalian berdoa, itu Allah akan terima, seperti itu. Jadi mempersolehkanlah diri kalian, ya, soleh atau soleha, dengan cara terus menuntut ilmu agama dan secara menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah, seperti itu. Jadi kalian biar tahu seluk-beluk Islam yang sesungguhnya, mungkin seperti itu. Faedah yang keempat yaitu tentang doa, ya. Tadi kan anak yang soleh itu kan mendoakan bagi orang tuanya yang telah meninggal. Nah, ketika doa itu mencakup yang baik gitu, ya, tentang semoga masuk surga, lalu diampunkan dosa-dosanya untuk si mayit, ya, itu merupakan jalan untuk orang yang meninggal itu untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu yang kelima yaitu tentang sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi tentang atau anak yang soleh yang mendoakannya, apakah itu termasuk anaknya kandung sendiri ataupun orang lain bisa. Jadi tidak dipahami bahwa doa itu yang manfaat hanya dari anak saja, tapi dari orang lain untuk si mayit yang notabene insya Allah yang bermanfaat untuk si mayit. Jadi termasuk juga untuk disyariatkan kita sebagai kaum muslimin, ya, mendoakan dan sholat jenazah terhadap mayit itu.
akan mayit disebut walaupun mayit itu bukan ayahnya atau ibunya dan seperti itu. Jadi juga termasuk doa yang bermanfaat untuk si mayit. Lalu yang keenam, dalam hadis tersebut ada isyarat tentang keutamaan menikah. Loh, kenapa menikah? Karena dengan menikah ya terdapat dorongan untuk menikah itu untuk memperbanyak keturunan. Ketika sekalian banyak keturunan, insya Allah nanti akan ada lahir-lahir anak yang soleh dan soleha. Nah, anak yang soleh-soleha itulah yang akan mendoakan kita. Makanya kita sebagai anak, yang terpenting adalah doa. Anak yang terpenting adalah doa. Ya. Berbakti kepada orang tua. Selama orang tua masih hidup, selama itu berjuanglah untuk berbakti semampu dan semaksimal mungkin. Mungkin seperti itu untuk topik hari ini. Semoga hari ini bermanfaat buat kalian materinya. Kekurangan dari saya, kelebihan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.